Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies, maupun gen di suatu tempat. Ruang lingkup keanekaragaman hayati dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, yaitu ada keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen merupakan ragam individu pada satu jenis makhluk hidup. Keanekaragaman gen juga bisa diartikan sebagai variasi pada spesies yang sama. Contohnya bisa terlihat pada bunga mawar yang memiliki warna yang berbeda. Yang kedua yaitu ada keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman jenis yaitu perbedaan yang terjadi antar jenis pada satu marga. Perbedaan tersebut lebih mudah diamati dibandingkan dengan keragaman gen. Contohnya yaitu singa, harimau, dan macan yang masih satu genus yaitu Panthera, namun memiliki bentuk fisik berbeda. Yang ketiga yaitu ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem diartikan sebagai perbedaan komponen biotik dan abiotik yang terdapat pada tempat tersebut. Contohnya bisa dilihat pada ekosistem hutan dengan ekosistem gurun yang memiliki komponen biotik dan abiotik yang tidak sama. Keanekaragaman hayati Indonesia merupakan salah satu dari 3 negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Indonesia terletak pada garis 6 derajat Lu min 11 derajat LS dan 95 derajat BT min 141 derajat BT. Dengan demikian, Indonesia terletak di daerah beriklim tropis dan dilewati oleh garis khatulistiwa. Ada berbagai jenis dan persebaran flora di Indonesia, yaitu ada durian, salak, dan bunga bangkai. Dan ada juga jenis dan persebaran fauna di Indonesia, yaitu seperti spesies mamalia yang berukuran besar. Misalnya ada gajah, banteng, harimau, dan badak. Dan terdapat berbagai macam kera, ada 3 jenis primata, misalnya merkantan, tarsius, dan orangutan. Ada juga burung oriental, misalnya jalak Bali, elang Jawa, elang putih. Ada pula hewan dan tumbuhan endemik di Indonesia. Hewan endemik misalnya harimau Jawa, harimau Bali, dan komodo. Tumbuhan endemik misalnya Rafflesia arnoldi dan Rafflesia ciliata. Penyebaran flora dan fauna di Indonesia berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama ada tipe asiatis, tipe peralihan, dan tipe australis. Garis Weber. Garis Weber merupakan garis khayal yang membatasi wilayah sebaran tumbuhan dan satwa antara dataran Sahul bagian barat Indonesia. Garis ini dimulai dari utara, yakni dari Kepulauan Maluku hingga ke sisi barat paparan Sahul, kemudian dari dangkalan Sahul menuju sisi timur Nusa Tenggara Timur. Hutan hujan tropis. Definisi dari hutan hujan tropis adalah hutan yang terletak di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Ciri dari hutan hujan tropis yaitu mempunyai pohon tinggi dan berdaun lebat, memiliki vegetasi tanaman berlapis, dan memiliki daya regenerasi yang tinggi. Sebaran hutan hujan tropis terletak di sekitar garis khatulistiwa yang membentang mulai dari Asia, Afrika, Amerika Selatan, hingga sebagian kecil di Australia. Manfaat dari hujan hutan tropis yaitu mengatur iklim, menjaga kesuburan tanah, menyediakan oksigen. Keunikan hutan hujan tropis karena keanekaragaman spesies pada flora. Jumlah spesies pohon di hutan hujan tropis lebih besar daripada spesies pohon lainnya. Pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati. Manfaat keanekaragaman hayati di bidang ekonomi, contohnya pada tumbuhan berkayu, bisa digunakan untuk bahan bangunan dan furnitur. Manfaat di bidang ekologi yaitu sebagai penghasil oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga udara menjadi lebih segar dan bersih.
manfaat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai flora dan fauna. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati bisa dilakukan yang pertama, reboisasi, tebang pilih, pengendalian hama, dan pelestarian alam. Selain keempat cara tersebut, pelestarian keanekaragaman hayati juga dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu yang pertama, metode in situ. Metode in situ merupakan sebuah upaya pelestarian dari keanekaragaman hayati yang langsung dilakukan pada tempat dari flora dan fauna itu berada. Metode ex situ merupakan metode pelestarian dari keanekaragaman hayati yang dilakukan menggunakan cara pengambilan fauna dan flora dari wilayah aslinya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.